Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Oke, kita masuk ke bab 2. Kompetensi dasarnya, pengetahuan menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pecahan gitu ya. Jadi kita bab ini membahas mengenai pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini ialah kalian bisa menyelesaikan operasi hitung tambah, kurang, kali bagi, dan pangkat dengan melibatkan pecahan tentunya, serta mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada operasi hitung pecahan. Dimulai dari penjumlahan pecahan. Di sini ketika A per C ditambah dengan B per C, di sini penyebutnya kita lihat nih, kita pastikan dulu bahwa penyebutnya itu sudah sama. Kalau sudah sama, berarti tinggal kita di penyebutnya sudah sama, kemudian kita langsung kita langsung jumlahkan saja pembilangnya A plus B gitu ya. Kalau misalnya belum sama bagaimana? Kita samakan dulu, kita cari dulu dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya gitu. Contoh 3/7 ditambah 1/7. Kita cek dulu nih, penyebutnya sudah sama belum? Ternyata sudah sama, sama-sama 7, pintar. Nah, kalau sudah sama, berarti kita tinggal menghitung pembilangnya saja. 3 ditambah dengan 1. Nanti hasil akhirnya adalah 4/7. Gitu. Kalau yang ini, 1/4 ditambah 2/3, kita cek dulu. Penyebutnya sudah sama atau belum? Ternyata belum. Berarti kita harus menyamakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Dengan mencari KPK dari penyebut-penyebut pecahan itu. Berarti kalau di sini kita harus cari dulu KPK 4 dan 3 itu berapa. Nah, untuk menyamakan penyebut, yaitu cara lainnya adalah langsung mengalihkan saja. Kalau misalnya sekiranya angkanya terlalu besar, berarti kalian menggunakan KPK saja gitu ya. Nah, di sini kebetulan KPK dengan hasil kalinya tuh sama. Jadi 4 kali 3 bisa 12/12. Oke, bagaimana untuk mencari pembilangnya nih? Kita bagi 12 dibagi 4, hasilnya 3. 3 nanti dikalikan dengan 1, sehingga diperoleh angka 3. Atau 4 dikali berapa ya supaya hasilnya 12? Ternyata dikalikan dengan 3. Kalau penyebutnya dikali 3, pembilangnya juga harus dikalikan dengan 3 gitu ya. Nah, 3 dikali berapa supaya hasilnya 12? Dikali 4. Maka 2 ini juga harus dikalikan dengan 4 sehingga diperoleh angka 8. Kita cek nih, oh ternyata penyebutnya sudah sama. Nah, sehingga kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 3 ditambah dengan 8. Hasil akhirnya adalah 11/12. Ini penjumlahan. Kemudian ada pengurangan ketika A per C dikurang B per C itu sama dengan A dikurang B per C. Nah, jadi di sini dicek lagi nih. Ketika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan saja pembilangnya gitu ya. Contoh 5/7 dikurang 2/7, cek penyebutnya sudah sama, sama-sama 7, pintar. Kemudian kita langsung kurangkan saja, 5 dikurang dengan 2, 5 kurang 2 berapa? 3, sehingga hasil akhirnya adalah 3/7.
7 gitu. Ini untuk penyebutnya yang sudah sama. Bagaimana kalau belum? Berarti kita samakan. Cari KPK dari 4 dan 5 atau hasil kalinya boleh. KPK-nya nanti ketemu 20 sehingga diperoleh 20, di sini juga per 20. 20 dibagi 4 hasilnya 5 sehingga 3 harus dikalikan dengan 5, diperoleh 15 gitu. 20 dibagi 5 hasilnya 4 sehingga 1 dikalikan dengan 4 diperoleh 4. Sudah sama nih penyebutnya, berarti kita tinggal mengurangkan saja 15 dikurang 4. Hasilnya 11 per 20 gitu ya. Nah, ketika kita langsung mengalihkan antara penyebut dikali dengan penyebut, nah di sini kan kalau KPK-nya tuh 20, hasil kalinya juga 20. Nah, ketika kita hasil kalinya ini 20, untuk mencari yang pembilang yang barunya ini, kita bisa dikalikan silang saja. Jadi 3 kali 5, 15, 1 kali 4, 4 gitu ya. Oke, kalau ini, tadi kan ini pecahan biasa, pecahan biasa, pecahan biasa, pecahan biasa ya. Kalau ini namanya pecahan campuran, jadi ada bilangan bulat yaitu 4 dan bilangan pecahan biasanya 2/3 gitu ya. Nah, ini caranya bisa dipisah dulu nih, antara bilangan bulat dikurang dengan bilangan bulat dulu. Kemudian kalian jumlahkan dengan bentuk pecahannya, 2/3 dikurang 1/5. Nah, 4 dikurang 2 hasilnya 2, pintar. Nah, yang ini kita samakan dulu penyebutnya. Jadi, kita harus cek dulu ya, penyebutnya sudah sama atau belum. Kalau sudah ya tinggal dioperasikan, kalau belum berarti kita harus samakan dulu. Di sini belum sama. Nah, cari KPK-nya atau mau langsung dikali juga boleh. Nanti diperoleh penyebutnya jadi per 15, di sini juga per 15 gitu. Kalau penyebutnya merupakan hasil kalinya ini, berarti kita bisa kali silang saja. 2 kali 5, 10, 1 kali 3, 3 gitu ya. Sudah sama, berarti kita tinggal operasikan saja. 2-nya ditulis kembali, 2 ditambah 7/15. Kemudian kita gabungkan jadi 2, 7/15 gitu. Untuk yang perkalian pecahan, A per B dikalikan dengan C per D. Kalau perkalian, itu langsung saja pembilang kita kalikan dengan pembilang, per penyebut kita kalikan dengan penyebut. Contoh, 5/6 dikalikan dengan 6/7. Langsung saja 5 kali 6 berapa? 6 kali 7 berapa? Sehingga hasilnya adalah 30/42. Nah, kita cek nih kalau misalnya soalnya dalam bentuk pilihan ganda, kita cek lagi sudah ada jawabannya atau belum, atau nanti harus disederhanakan. Kalau misalnya perlu disederhanakan, berarti kita mencari FPB dari 30 dan 42, yaitu 6. Berarti nanti 30-nya dibagi dengan 6, 42-nya juga dibagi dengan 6. Sehingga diperoleh hasil 5/7. Jadi ini bentuk paling sederhananya ya. Gitu. Atau kalian kalau mau, karena ini bilangan genap, sama-sama dibagi 2 dulu, boleh. Jadi dicicil ya, dibagi 2 dulu, dibagi 2 dulu. Nanti hasil akhirnya dicek lagi apakah masih bisa dibagi atau tidak gitu ya.
Untuk pembagian, di sini A per B dibagi C per D. Kita menggunakan inverse atau kebalikan dari pembagian, yaitu perkalian. Nah, tapi di sini posisi C dan D itu nanti dibalik gitu ya. Jadinya A per B dikali D per C. Contoh, 3 per 4 dibagi 1 per 8 sehingga menjadi 3 per 4 dikalikan dengan 8 per 1. Kalau sudah bentuk perkalian, berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Gitu ya. Jadinya diperoleh hasil 24 per 4. Masih bisa dihitung tidak? Masih bisa disederhanakan tidak? Masih bisa ya? Langsung boleh mau dibagi, kalau sistematikanya ini sama-sama dibagi 4 gitu ya. Nanti diperoleh 6 per 1 atau 6. Kemudian ada perpangkatan pada pecahan. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B dengan B tidak sama dengan 0 dan bilangan bulat positif M dan N akan berlaku sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, ketika ada A per B bentuk pecahan ya, kita pangkatkan dengan M, di mana M itu bilangan bulat positif. Nah, kita bisa ubah ke bentuk A pangkat M per B pangkat M, gitu. Contoh, 4 per 7 dipangkatkan dengan 2. Berarti 4 pangkat 2 per 7 pangkat 2 gitu ya. Jadi pangkat 2-nya ini punyanya angka 4, punyanya pangkat angka 7. Kemudian artinya apa? Kalau 4 pangkat 2 berarti 4 dikalikan dengan 4, hasilnya 16. 7 pangkat 2 artinya 7 dikalikan dengan 7, hasilnya 49. Oke. Yang kedua, A per B pangkat M dikalikan dengan A per B pangkat N. M dan N di sini adalah bilangan bulat positif. A per B ini di sini sama-sama A per B ya, bilangan pokoknya. Nah, ketika sudah sama, kita pangkat. Ketika ada operasi perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi A per B pangkat M ditambah N. Contoh, di sini bilangan pokoknya adalah sama-sama setengah nih. Nah, yang satu pangkatnya 2, yang satu pangkatnya 4. Kalau ada operasi perkalian, berarti pangkatnya kita jumlahkan, sehingga 2 ditambah 4 pangkatnya. Diperoleh hasil 6. Nanti bisa dioperasikan lagi, seperti sifat yang ini nih. Ya, jadi 1 per 2 pangkat 6 itu artinya apa? 1 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 berapa gitu. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 1 per 64. Kemudian di sini bilangan pokoknya sama A per B, pangkatnya yang satu M, yang satu lagi N di sini dengan operasi pembagian. Nah, kalau ketemu operasi pembagian, pangkatnya itu dikurang. Contoh, di sini dalam bentuk bilangan negatif ya, bilangan pokoknya min 2 per 5, di sini min 2 per 5. Kalau sudah sama berarti berlaku sifat yang seperti ini tadi. Pangkatnya kita tinggal kurang kalau operasinya pembagian. Jadi 3 dikurang 2 hasilnya 1. Sehingga semua bilangan dipangkatkan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Gitu ya. Bagaimana kalau misalnya hasilnya pangkat 2? Nah, nanti negatif dikali negatif hasilnya positif. Hasil akhirnya positif ya. Nanti 2 pangkat 2 artinya apa? 5 pangkat 2 artinya apa gitu. Oke? Yang terakhir ada A per B di pangkat M, kemudian kita pangkatkan lagi dengan N. Maka ketika kita menemukan operasi yang seperti ini, pangkatnya kita kalikan. Gitu. Bisa 5 per 6 pangkat 2.
pangkatkan lagi 3. Oh, berarti pangkatnya kita kalikan. Jadinya 5/6 pangkat 6. Oke. Selanjutnya ada pecahan desimal. Di sini penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Contoh, hitunglah hasil dari 4,25 ditambah 1,78 dikurang 3,46. Kita kerjakan dari sebelah kiri dulu boleh. Berarti 4,25 ditambah 1,78 ya. Nah, di sini harus kita sejajarkan antara komanya. Dia harus sejajar ya. Nah, kalau sudah sejajar, kita jumlahkan. Di sini 5 ditambah 8 hasilnya berapa? 13, pintar. Taruh 3 di sini, tambahkan 1 di sebelah sini. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 7 hasilnya 10. Angka belakangnya taruh di sini, 0. 1 masih disimpan di sini. Berarti 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 1, 6. Sehingga diperoleh 6,03. Setelah itu diapakan? Kita kurangkan dengan 3,46. Oke, 3 dikurang 6 apakah bisa? Tidak, berarti kita pinjam ya depannya ya. Yang 0 ini berubah jadi 9, kemudian ini jadi 13. 13 dikurangi 6 hasilnya 7, pintar. Di sini tadi tinggal angka 9, 9 kurang 4, 5. Kemudian angkanya yang di depan ini dipinjam ya tadi ya. Kemudian dia menghasilkan angka 5. 5 dikurang 3, 2 gitu. Kesimpulannya jadi 4,25 ditambah 1,78 dikurang 3,46 sama dengan 2,57. Pastikan komanya sejajar. Oke? Di sini ada perkalian pecahan desimal, ada 0,45 dikali 2,4. Kita perhatikan di sini ada 2 angka di belakang koma. Berarti dia bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu per 100. Nolnya ada 2 ya, jadi per 100. Kalau ini komanya ada 1 angka di belakang koma, sehingga pecahan biasanya itu per 10 gitu ya. Kalau 1 angka di belakang koma itu berarti per 10, kalau 2 angka di belakang koma itu berarti per 100, kalau 3 angka per 1000 dan seterusnya. Nah, di sini 0,45 bisa kita ubah menjadi 45 per 100, 2,4-nya 24 per 10 gitu ya. 2 angka di belakang koma berarti nolnya ada 2 yaitu per 100. Kalau ada 1 angka di belakang koma berarti nolnya ada 1 juga, artinya per 10. Kalau kita ketemu perkalian, berarti kita tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nanti diperoleh 1080 per 1000. Nah, kalau kita ketemu angka 0 seperti ini, kita lebih mudah untuk mengubah ke dalam bentuk desimal lagi. Kalau ada 0-nya 3, berarti ada 3 angka di belakang koma. Nah, di sini aslinya ada 0 ya, tapi 0 di belakang koma itu nggak apa-apa kalau dihapus. Nah, atau dari sini kita bisa menghapus sama-sama dihilangkan 0-nya yang paling belakang. Jadinya ada 2 angka di belakang koma. 1,08 gitu ya. Kalau misalnya tidak dihapus tetap seperti ini artinya ada 1,080 gitu. Nah, 0 itu kalau di paling belakang itu tidak apa-apa kalau tidak ditulis gitu ya. Oke, kemudian ada pembagian. Sama bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Karena ini 2 angka di belakang koma jadinya per 100. Kalau 1 angka di belakang koma jadinya per 10, pintar. Nah, kayak tadi kalau ada pembagian, pecahan pembagian,
kita inverskan saja menjadi perkalian. Tapi nanti dibalik 10-nya jadi sebagai pembilang, 4-nya sebagai penyebut. Kalau sudah perkalian bagaimana? Bisa pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Atau mau dicoret-coret boleh. Misalnya di sini ada 01, di sini hilangkan 01 gitu ya. Nah, di sini Miss contohnya itu dikalikan tetap pembilang kali pembilang, hasilnya 520. Kemudian 100 dikalikan 4 hasilnya 400. Nah, di sini bisa dicoret nih. Coba ya. Kita pakai warna ungu deh. Ini bisa dicoret. Nah, jadikan 52 per 40. 52 per 40. Nah, kita bagi misalnya. Oke, 52 dibagi 40 kan dapat 1 ya. Nah, 1 kali 40 hasilnya 40. Kemudian kita kurangkan. Berarti 2 kurang 0, 2. 5 kurang 4, 1. 12 dikurangin 40, tidak bisa. Sehingga kita kasih koma di sini. Kita tambahkan 0 di sini. 120 dibagi 40 hasilnya, atau mudahnya ini 0-nya kita coret jadinya 12 dibagi 4 berapa? 3, pinter. Nah, 3 kali 40 120 gitu ya. Nanti di sini 0, kalau sudah 0 berarti di sini adalah jawabannya 1,3. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.